Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Bapak Saudara. Puji nama Tuhan, berjumpa kembali dengan kami pada hari ini. Saya percaya saudara siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Baik Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara yang mengikuti secara online. Mari kita siapkan hati kita hari ini, kita minta biarlah Tuhan hadir dan Tuhan melawat kita bersama-sama. Mari kita satukan hati kita akan berdoa Bapak Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini. Kami datang ya Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Lewat doa, pujian dan penyembahan. Tuhan Engkau memberkati kami ya Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Bawa kami lebih lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah Engkau tuntun kami. Engkau berbicara buat kami. Lewat kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan, mengubahkan seluruh kehidupan kami. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Makasih Tuhan. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Sembah Dia, haleluya. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan
saat aku menyembah Kau Tuhan. Mari dari awal katakan, saat ini, saat ini, saat indah ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau. Sembah Dia, haleluya. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan, haleluya. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Mari dari awal katakan, saat ini, saat indah ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau. Angkat tanganmu, sembah Dia. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan, haleluya. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Mari datang sembah Dia, Bapa besar. Tuhan, biarlah ya Tuhan Engkau jamah kami hari ini lewat kuasa hadirat-Mu ya Tuhan. Kau bawa ya Tuhan umat-umat-Mu ya Tuhan Yesus. Ketika kami takut, kami datang kepada Tuhan. Kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kuasa Allah yang bekerja buat kami. Ini doa kami ya Tuhan Yesus. Haleluya. Sembah Dia. Oh, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan
saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Yesus. Mari jemaat Tuhan, boleh datang hampiri Tuhan hari ini. Datang sembah Dia, bawa pergumulan hidupmu kepadanya. Dialah Tuhan, Dialah pertolongan kita. Kami datang dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Yesus, Engkau ada bagi kami. Haleluya. Engkau baik ya Tuhan. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu Bapa. Yesus Tuhan.
Makasih Tuhan, Engkau baik buat kami Tuhan. Engkau baik ya Tuhan. Haleluya. Ini doa kami ya Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dari awal katakan Yesus, haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sembah Dia. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu,
semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh rala bala 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 di rala baya syata karala bala bala bala. Haleluya, haleluya. Oh rala baya syata rala bala 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 bala. Oh rala baya syata karala bala bala. Rala baya syata. Sembahkan dalam roh dan kebenaran, ku sembahkan dalam roh dan kebenaran, tak seorang pun cuma seperti Yesus. Sekali lagi sembah Dia. Haleluya. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran, ku sembahkan dalam roh dan kebenaran, tak seorang pun seperti Yesus. Sekali lagi sembah Dia. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran, ku sembahkan dalam roh dan kebenaran, tak seorang pun cuma seperti Yesus, ya Yesus Tuhan. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran, ku sembahkan dalam roh dan kebenaran, tak seorang pun juga seperti Yesus. Tuhan ajar kami, Tuhan, di menara doa hari ini punya hati yang bisa percaya kepadamu, Tuhan. Ketika kami takut, biarlah kami bisa belajar percaya akan kebaikan Tuhan. Ketika kami takut, ajar kami bisa percaya bahwa kami akan melihat kebaikan Tuhan. Urapi setiap kami ya Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan. Apapun yang sedang dialami oleh anak-anak-Mu hari-hari ini, beri kami hati yang bisa percaya bahwa kami akan melihat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan buat setiap kami. Ya Roh Kudus, Bapa, dalam nama Yesus, dialah ya Tuhan, Kau Allah yang mengatasi segala langit. Kau Allah yang mengasihi kami, Kau Allah yang memperhatikan kami, Kau Allah yang tinggal bersama dengan kami, bahkan Kau Allah yang berjalan di depan kami. Oh ya lama kasih mari datang pada Yesus, saudara. Berdoa sekarang, berdoa.
waktu kami takut ya Tuhan. Waktu aku, waktu ku beriman kepadamu Tuhan, ku percaya segala susah percaya karena Tuhan mengasihi kami. Tuhan pasti tolong kami Tuhan. Di menara doa ini aku berdoa, hamba-Mu ini berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan. Baik yang ada di Holy Spirit Room maupun anak-anak-Mu yang sedang bergumul ya Tuhan, yang mengikuti secara online, yang sedang dalam bergumul ya Tuhan. Mari saudaraku pegang ya kedua tangan kita di dada. Pegang dada kita dengan kedua tangan. Katakan, Tuhan, aku percaya Tuhan, Engkau mengasihi aku. Tuhan yang mengasihi aku. Aku percaya Kau tolong aku Tuhan. Tolong aku ya Tuhan. Tuhan, lihat ya Tuhan cerita hatiku. Lihat ya Tuhan, dengar ya Tuhan. Jawab Tuhan, tolong ya Tuhan. Oh ya lama. Yesus, 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 Yesus. Peluk dadamu, rasakan dia peluk Tuhan. Oh ya lama. Yesus. Ya lama. Oh ya lama. Panggil Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya. Panggil Yesus, Tuhan Yesus. Tolong anak-anak-Mu Tuhan. Tolong anak-anak-Mu Tuhan. Berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Makasih Yesus untuk lawatan kehadiran. Makasih Tuhan Kau hadir di sini. Bahkan ya Tuhan menembus ya Tuhan anak-anak. Menjamah anak-anak yang mengikuti ya Tuhan secara online ini Tuhan. Tuhan jamah Tuhan. Curahkan kasih-Mu. Curahkan urapan kasih-Mu ya Tuhan.
Tuhan, terima kasih Engkau hadir, Engkau ada, Engkau tidak tinggalkan kami, tidak biarkan kami. Tuntun kami, kuatkan, teguhkan setiap kami. Angkat semua ya Tuhan beban kami. Beri kami hikmat-Mu, tuntunan-Mu lewat firman-Mu. Bicara buat kami Tuhan. Berikan ya Tuhan telinga untuk bisa dengar apa yang Tuhan sudah mau katakan. Berikan hati yang lembut Tuhan. Supaya firman-Mu bisa ya Tuhan masuk di dalam ya Tuhan roh hati kami Tuhan. Dan juga berikan kami pikiran yang taat untuk bisa mentaati firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dengan hati gembira sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Saya rasakan hadirat Tuhan begitu kuat di ruangan ini. Kasih Tuhan sedang dicurahkan. Dia sedang memulihkan setiap kita. Nah hari ini saudara saya berikan judul pada khotbah saya. Yaitu apakah kita hidup dikuasai oleh ketakutan. Ataukah kita hidup dikuasai oleh iman. Saudaraku Yesus. Ya ini adalah satu pengajaran dasar. Tetapi saya ingin ajak saudara untuk bisa belajar lagi. Untuk melihat dari sisi yang lain. Karena saudara sudah tahu semua. Saudaraku tentang ketakutan itu apa. Iman itu apa. Tapi kita akan lihat apa kata firman Tuhan hari ini buat setiap kita. Kenapa saudaraku? Ya ingat saudara. Ya kan firman Tuhan yang kita dengar. Walaupun kata-katanya sama. Karena ini adalah firman Tuhan yang dihidupi. Ada rohnya saudara. Kalau setiap kali kita baca. Ya saudara. Dia selalu memberikan kita pewahyuan yang baru. Pengertian yang baru. Katakan amin sudah. Ini yang memang itu yang membedakan. Kita akan baca Alkitab kita dari 2 Timotius 1 ayat 7. Saudaraku. Ya, ini kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan apa? Kekuatan atau power. Dalam bahasa Yunaninya apa saudara? Dinamis. Ya, kasih. Saya garis guru love itu agape. Ya. Terus ketertiban itu sound mind. Pikiran yang apa saudara? Yang sehat. Ya, pikiran yang tenang itu sound mind. Ya, jadi Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Ya, tetapi Tuhan memberikan kepada kita 3 roh. Apa saudara? Roh yang membangkitkan kekuatan atau kuasa. Tuhan memberikan apa namanya? Roh apakah? Kasih. Yang ketiga adalah roh ketertiban. Atau ini sama juga dengan gini saudara. Penguasaan diri. Ketika ya kan ini yang perlu kita miliki. Saya mau jelaskan tentang ketakutan. Saya sudah tahu mungkin tiap kita pernah mengalami ketakutan. Saudara pernah rasa takut enggak? Saya sering. Dia kan kalau ada orang bilang saya emang enggak takut. Kayaknya dia menyangkali keadaan ya. Tapi saya yakin semua orang pernah takut. Karena ketakutan itu adalah salah satu perasaan yang memang Tuhan kasih kepada kita. Untuk apa? Bukan untuk dibesar-besarin. Untuk kita bisa, kalau itu ketakutan kuat itu perasaan yang diberikan Tuhan untuk sebagai alarm. Ketika muncul takut, itulah waktunya kita apa saudara? Datang ke Tuhan, cari Tuhan. Katakan amin. Nah kalau takut yang berlarut itu sebenarnya gini saudara. Ketakutan adalah reaksi. Ya, reaksi daripada jiwa. Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak kita terhadap ancaman yang kita rasakan. Ya kan? Jauh lebih besar daripada apa? Kuasa Tuhan. Kalau kita melihat bahwa kuasa Tuhan, saudara, ya kan? Itu apa namanya ancaman yang lebih besar daripada kuasa Tuhan, itu muncul takut. Nah, ketakutan ini timbulnya kenapa? Lahirnya kenapa? Karena kita fokus kepada apa? Kepada keadaan. Bukan kepada siapa? Kepada firman dan janji Tuhan. Sebaliknya dengan iman.
Iman itu adalah respon, ya. Respon roh yang percaya kepada siapa? Janji firman Tuhan. Percaya kepada apa? Karakter Tuhan yang baik dan setia. Sehingga sekalipun keadaannya belum berubah, saudara, kita tetap percaya. Katakan amin. Nah, iman itu lahir dari mana, saudara? Fokus kita kepada Tuhan, bukan kepada keadaan. Makanya kenapa kok saudara saya harus suka berdoa, suka nyanyi, muji, nyembah. Karena doa, pujian, penyembahan mengalihkan fokus kita dari diri kita, dari keadaan yang buat kita takut, kepada siapa? Kepada Tuhan dan janji Tuhan. Katakan amin. Ada satu, saudara, jadi kesimpulannya begini. Ketakutan sama iman sebenarnya tuh, saya mau pakai bahasa yang tepatnya apa, saudara ya? Prinsipnya sama, cuma jalan yang beda. Sama-sama percaya. Jadilah padamu, kata Tuhan, apa? Menurut imanmu. Kalau kita punya iman negatif, ya saudaraku, kalau ketakutan kan percaya, ya kan, bahwa yang jelek, yang buruk itu akan datang. Betul gak saudara? Tapi kalau iman adalah kita percaya, ya kan, pertama kepada karakter Tuhan yang setia. Makanya waktu aku takut, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Jadi kita iman itu kita percaya kepada karakternya dia. Yang kedua, saudaraku, karena kita percaya sama karakternya, pasti kita percaya dengan firman-Nya. Itu iman. Nah, sekarang saya mau bahas, saudaraku, tentang coba dicek kita nih hidup dikuasai oleh ketakutan atau iman. Kita periksa dari sisi ketakutan ya, saudaraku ya. Ada 3 ciri utama ketika seorang dikuasai oleh ketakutan atau bukan iman. Ciri yang pertama apa, saudara? Kalau kita dikuasai oleh ketakutan, kita selalu melihat peluang sebagai apa? Sebagai ancaman. Peluang atau janji Tuhan itu sebagai ancaman. Saya kasih contoh tentang kisah Kaleb, Yosua dengan 10 pengintai. Itu kan janji Tuhan. Saudara bayangin, sudah 400 tahun mereka hidup dalam perbudakan. Pada saat itu dengan mukjizat yang ajaib, mereka lihat 10 tulah, ya kan, dijatuhkan Tuhan atas Mesir, mereka dilindungi. Lalu saudara, ketika mereka kejepit, ya, ada Firaun dan tentaranya, mereka ada di Laut Teberau. Apa yang Tuhan buat? Tuhan membelah Laut Teberau menjadi apa? Jalan buat mereka. Saudaraku, lalu mana turun dari langit setiap hari. Mereka sudah lihat banyak mujizat, saudaraku. Pas mereka tiba di depan pintu tanah perjanjian, Musa, saudaraku, kumpulkan 12 suku Israel, mewakili satu suku satu orang. Untuk apa? Melihat tanah itu, bikin laporan. Saudaraku, saudara melihat sini, yang 10 bikin laporan apa, saudaraku? Mereka bilangnya apa? Tanah perjanjian itu memang bagus. Lalu dia bilang, tetapi, udah, zaman sekarang tuh rupanya bukan zaman sekarang aja. Kata tetapi itu paling populer ya. Kita ini paling sering ngomong tetapi ya. Ya kan, orangnya sih cantik, tapi gitu kan. Ya dah, ya kan. Ya kan, orangnya sih boleh tapi gitu kan. Nah ini tapi, ya kan, ketakutan raksasa terlalu besar, kami ini belalang dan lain sebagainya. Jadi ciri-ciri yang pertama, hidup yang dikuasai oleh ketakutan adalah apa? Mereka melihat raksasa, dia fokusnya pada raksasa, lalu dia abaikan apa, saudara? Janji Tuhan. Mereka selalu melihat masalah sebagai apa? Ancaman. Ya kan? Dan kemungkinan yang terburuk. Katakan amin. Kalau orang punya iman, sebaliknya saudara, dia lihat masalah itu duit. Saya ngerti gak? Itu berkat. Coba aja tanya dokter. Kalau nggak pernah ada orang datang punya masalah, dokter jantung, kalau nggak pernah didatengin oleh orang yang punya masalah sakit jantung, nggak ada duitnya dia. Betul gak, saudaraku?
buat dokter jantung, ya kan, masalah jantung itu adalah berkat. Tapi pasien penyakit jantung ini masalah besar. Ya buat dia ini ancaman. Tetapi tergantung dari sisi yang lain dia lihat. Saudaraku, banyak orang pas kena jantung, saudara jadi ingat Tuhan. Katakan amin. Ya kan jadi ingat Tuhan. Oh bisa mati juga aku rupanya ya. Selama ini aku pikir, ya kan aku udah bisa mati. Ya. Saudara lihat sini, katakan amin. Jadi ketakutan selalu apa-apa lihat. Hati-hati lo, hati-hati lo. Semua orang disebarkan laporan-laporan ketakutan. Saya orang ini, dia lagi dekat di segala macam. Karena dia mungkin hati-hati lu sama dia, hati-hati lu sama dia. Ya kan? Lalu bisa ada video apa yang bikin, apa namanya? Kecopetan, copet lah, video segala macam di error segala macam. Sebar, hati-hati lu banyak copet lu sana segala. Jadi orang yang hidupnya tidak, yang hidupnya dikuasai oleh ketakutan, dia akan cari hal-hal yang bagaimana bisa menumbuhkan makin besar ketakutannya. Tanpa dia sadarin. Ngomong dia kalau cerita, saudara, kalau cerita tentang yakin, iman, bisa Tuhan bisa tolong, itu nggak masuk. Nggak masuk. Tapi kalau misalnya ngomong yang negatif, yang jelek, yang serem, yang takut segala macam, masuk. Itu sefrekuensi sama dia. Jadi frekuensinya frekuensi ketakutan. Makanya kadang-kadang tuh orang Kristen nih saudara, saya juga heran. Kenapa kok hidupnya dikuasai oleh ketakutan? Karena mereka nggak mau ganti frekuensi. Satu hari saudaraku, Tuhan suruh kita untuk apa saudara, beri sembako kepada orang-orang prasejahtera. Itu sekian belas tahun yang lalu. Awal-awal. Ya kan saudaraku. Saya tuh masih ya jemaat, punya segala macam. Saudara, berjalannya waktu muncul suara ketakutan. Suara ketakutan adalah suara jemaat yang seolah-olah memberikan nasihat kepada saya. Dia bilang begini, jangan buang-buang duit buat apa beli sembako, kasih orang itu segala macam, gak ada gunanya. Nah ya kan segala macam, itu ngomong ngoceh terus gitu kan. Dalam hati saya, ini saya bilang hati, kan saya juga gak minta uang sama kamu walaupun kamu kaya. Dalam hati saya, waktu itu masih rohaninya masih gak terlalu. Pas lewat ibadah misi kita bilang, yang bagi semua kita namanya ibadah misi. Lalu kita ngalami masalah besar dengan salah satu ormas. Saudaraku, wah dia dengar, orang ini dengar. Suara ketakutan ini dengar. Pak, apa kan kata saya sudah ngomongin ke Bapak dari Januari. Ya kan airnya jadi habis, nanti gereja ditutup gara-gara gini. Udah kasih tau, udah paling bener lah dia. Saya bilang iya bener. Coba ya saya ikuti nasihat. Seharusnya saya harus ikuti nasihat. Saya tuh sampai bercanda gitu. Saya emang harus lagi di meja makan ya dia ini kan. Emang saya harus ikuti nasihat Bapak ya harusnya ya Pak ya. Tapi saya sih tetap sih. Saya tetap ikutin suara Tuhan karena Tuhan yang suruh saya kasih makan buat orang miskin ini. Walaupun misalnya orang gak dukung saya Pak. Siapapun. Ya kan saya tetap berdiri kok. Karena Tuhan yang suruh. Saya bilang gitu. Saya mau dengerin suara belas kasihan Tuhan untuk mereka. Ini bukan soal kasih makan beras. Ini cara Tuhan untuk menyelamatkan jiwa mereka. Jangan sampai di dunia mereka sudah miskin, susah tinggalnya. Aduh ngeri banget waktu itu. Lalu matinya masuk neraka gak kenal Yesus. Itu aja poinnya. Dan kalau saya ngalami penderitaan, saya bilang, kalau saya susah, itu Yesus bilang berbahagialah kamu. Kalau kamu menderita karena melakukan kebenaran. Melakukan firman. Katakan amin. Nah itu sih. Dan saudara tahu berjalannya waktu, walaupun memang sampai berapa 3-4 kali ya ormas ini kan kita. Saudara, saya melihat banyak orang misi bertobat dibaptis. Beberapa sudah banyak yang udah di sorga sekarang saya yakin. Katakan amin saudaraku. Saya bayangin kalau misalnya kita enggak lakukan apa yang Tuhan lakukan. Perintahkan.
Saudara, hanya karena takut. Wah, nanti kena ancaman. Ancaman waktu itu sedang hebat-hebatnya ormas itu, saudaraku. Aku gak yakin mereka mati sih tetap mati. Tapi mati kemana tanpa Yesus itu? Saudara sangat katakan amin. Ketakutan seringkali selalu. Dikit-dikit apa? Janganlah. Ini bahaya. Ganti frekuensi saudara. Jangan mau dengerin apapun yang membuat saudara jadi takut. Katakan amin. Kadang-kadang ada teman baik yang cerita, kau tahu dah? Kau tahu nggak? Kau sudah dengar belum? Kawan kau itu, yang kau sudah begini baiknya. Tahu nggak di belakang kamu? Dia begini. Hati-hati. Pasti saudara hilang sukacita dengan orang dengar kayak gitu. Ngerti gak saudaraku? Saudara harus lawan itu. Jangan dibiarkan, jangan dipikirin. Iya ya tuh, aduh jadi takut. Tolak dalam nama Yesus. Caranya gimana? Ketakutan kan, timbulnya ketakutan karena kita fokus kepada keadaan. Saudara, ancaman. Lalu kita ngelihat kuasa Tuhan mah gak sanggup atasin itu. Coba mulai fokus. Fokus itu membuat kuasa. Kalau kita fokus sama Tuhan, kuasa Tuhan bukannya makin besar, bukan, kuasa Tuhan tetap besar, tapi kita ngerasanya jadi makin besar dalam diri kita. Kata amin. Saya kasih contoh. Saudara pernah nggak lihat apa kaca pembesar tuh? Yang hebat lah kaca pembesarnya. Saudara keluar, coba matahari, cahayanya, kekuatannya, daya panasnya besar atau kecil? Besar. Betul gak saudara? Kita keluar kadang-kadang kita cuman sinar begitu saja. Tapi bagaimana caranya? Sinar matahari itu bisa membakar yang namanya kertas. Caranya, saudara pernah gak coba praktek? Pakai apa? Difokus saja. Sinar itu kita fokuskan. Agak lama sedikit. Tiba-tiba keluar api. Bukan apa namanya, kuasa matahari itu jadi tambah besar, enggak. Karena difokus. Ketakutan itu hanya bisa diatasi kalau kita selalu pikiran kita yang kita pikir siapa? Tuhan. Firman Tuhan, janji Tuhan. Perkataan yang kita ucapkan siapa? Tuhan, firman Tuhan, janji Tuhan. Nyanyian pujian, mazmur, kidung pujian. Katakan amin. Hati kita semuanya tentang Tuhan. Dampaknya apa saudara? Hidup tenang. Karena kita fokus. Bukan kuasa Tuhan jadi lebih besar. Kuasa Tuhan tetap besar. Karena kita fokus. Kuasa itu berfungsi bekerja. Sinar matahari gak berfungsi apa-apa untuk membakar kertas. Sampai sinar matahari itu difokus. Katakan amin. Yang kedua, ya saudara, ciri yang kedua. Jadi kalau apa-apa, saudara, takut nanti bahaya, nanti ancaman segala. Lihat apapun, ketakutan tidak akan bisa membawa saudara masuk tanah perjanjian. Satu generasi Musa tidak masuk tanah perjanjian karena 10 orang sebarkan laporan suara ketakutan. Cuma 2 orang, Yosua dan Kaleb, yang sebarkan perkataan apa? Janji Tuhan. Katakan amin. Pak gimana Pak ini ancaman? Saya kasih contoh gini misalnya. Beberapa kita mungkin pernah buat salah, pernah gagal, pernah jatuh. Pentingnya beres sama Tuhan. Jujur di hadapan Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, tulus jujur di hadapan siapa? Orang yang paling saudara percayai. Kalau suami istri kan 2 jadi sah. Keduanya menjadi 1 daging. Omong sama istri. Apa yang terjadi? Omong sama suami, apa yang terjadi? Wah, apa dia bisa ngamuk-ngamuk? Oh, dia belum 1 sama kita. Wah, bisa. Itu konsekuensi. Yang penting tulus, jujur dulu.
Suka damai dulu. Aku itu sudah selesai sama Tuhan. Hadapi konsekuensinya. Kalau Tuhan beserta kita, konsekuensi sebesar apapun, ya kan saudaraku, gak pernah terbuang ke neraka. Paling banter terbuang ke penjara. Katakan amin. Konsekuensi apa? Saudaraku, itu kalau kita udah pegangnya Tuhan, konsekuensi apapun aku jalanin. Kayak Daud, aku salah, aku sudah berdosa, sudah berdosa. Ya kan? Yang penting aku beres sama Tuhan dan dia tahu rohnya Tuhan tidak tinggalkan dia. Konsekuensi apapun dia hadapin. Setelah itu saudara, apa yang terjadi? Waduh, rumah tangganya, anak-anaknya carut marut. Terus panjang sampai di tutup mata. Itu yang namanya belinangan air mata terus. Itu konsekuensi Daud. Tapi kan dia tahu, ada Tuhan sertai aku udah takut. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa orang tidak mau jujur, tidak mau tulus? Karena dia takut. Kalau aku jujur. Takut apa? Konsekuensi. Kenapa takut konsekuensi? Karena dia gak yakin ada Tuhan yang sertai dia. Kita sudah belajar, saudara, nanti kita akan belajar juga. Bahwa Tuhan bukan cuma menyertai kita, tapi dia sudah berjalan di depan kita. Untuk membersihkan siap jalan kita. Untuk menyediakan segala yang kita perlukan di sana. Saudara bisa, saya mau khotbah untuk yakinkan saudara, gak usah takut. Munculin iman, katakan amin saudara. Ya, yang kedua adalah, ya, ciri kita takut adalah apa? Kita pakai doa. Orang yang hidup dikuasai oleh takut, pakai doa sebagai alat untuk apa? Penundaan ketaatan. Saudara bisa ngerti gak? Ini yang bikin Tuhan tuh marah sama. Coba kita buka Keluaran 14 ayat 15. Coba lihat. Keluaran 14 ayat 15. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel. Supaya mereka. Musa tuh udah doa. Saudaraku sudah doa. Saudara, Musa sudah dapat firman Tuhan. Kok masih doa lagi sih? Makanya Tuhan bilang, ngapain kamu doa-doa kayak gitu? Yang penting udah berhenti doa. Lakukan apa yang aku perintahkan. Katakan amin saudaraku. Kadang-kadang kita pakai doa untuk kita tunda melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saya ngerti gak sini? Katakan amin. Ya. Itunya saudara. Kita seolah mau cari konfirmasi. Saya masih mau cari konfirmasi baru. Saya masih tunggu kepastian dari Tuhan. Saya masih mau doa dulu. Apa dia Tuhan suruh ngampuni, ampuni sekarang. Gak usah didoain lagi. Tuhan suruh minta ampun, minta maaf cepat pergi, lakukan. Oh salah, jangan tunggu doa lagi, kata Tuhan kita. Kenapa kamu berseru-seru? Berbuat baik Tuhan suruh. Udahlah buat baik, tolonglah orang itu. Tolong dia. Aku masih doa dulu lah. Dia sudah datang loh. Sudah nangis-nangis. Dan di sini bilang bantu. Ngerti saudara? Kita malah kita marahin nih. Tuhan suruh doa, malah kita marahin dia. Ujungnya akhirnya apa saudara? Abis denger khotbah pasal, ya aku bantu dah. Ya udah asin itu. Ngerti ya saudara? Udah campai itu. Ya udah ada pada Ida yang bantu dah. Amin. Iya apa enggak saudara? Ya. Doa tuh tanpa aksi atau tanpa tindakan adalah doa yang tidak sesuai dengan, makanya Tuhan bilang ngapain kamu suruh terus. Musa kan sebagai pemimpin, sudah dia sedang berdoa untuk solusi. Ketika Tuhan sudah berikan solusi, sudah kasih perintah untuk dilakukan dengan penuh ketaatan. Katakan amin. Tuhan sudah kasih perintah. Ya kan, kok jalan. Angkat tongkatmu itu, ngapain lagi kamu berseru-seru gitu doa kan udah kasih tahu. Doa yang tulus adalah apa? Mencari kehendak Tuhan. Tetapi doa yang didorong oleh ketakutan adalah mencari apa? Cari alasan untuk nunda. Tuhan suruh kamu layani Tuhan lah.
Sudah berhenti, jangan jadi tukang minta-minta terus. Ya kan, nuntut terus, marah terus, berhenti. Aku doa dulu lah Tuhan, karena aku belum bisa apa-apa. Kita tidak butuh konfirmasi baru, kita hanya butuh apa? Keberanian yang baru untuk bertindak sesuai dengan firman yang sudah kita dapatkan. Katakan amin. Jadi gini saudara, kalau ada masalah, ya kan kita doa sampai kita dapatkan firman Tuhan. Udah yakin nih firmannya, udah gak usah didoain lagi, lakukan aja udah. Saya ngerti, katakan amin. Ini maksudnya, kalau kita hidup dalam ketakutan, sudah didoain, sudah Tuhan udah ngomong, udah dinasehatin, Tuhan juga ngomong lewat roh kita, lewat firman, lewat khotbah, lewat nasihat teman, semua udah ngomong di segala macam. Kita bilang, enggak, aku masih mau doa lagi. Itu tanda kita di hidupnya dikuasai oleh ketakutan. Yang ketiga, yang terakhir, ya, saudara, orang yang hidup dalam ketakutan, ya kan, ketakutan itu menyembunyikan potensi, ya, karena takut gagal. Saya kasih contoh perumpamaan talenta. Saya mau kasih tahu, ketakutan itu menjauhkan kita dari apa? Janji Tuhan. Ketakutan itu mencuri fokus ya kan? Dan membatasi potensi lain. Ini apa namanya saudaraku ya? Iman membawa kita masuk ke dalam apa? Janji Tuhan. Iman akan membuka pintu mujizat dan perubahan. Saya kasih contoh saudara tentang hamba yang menerima 1 talenta. Saudara perhatikan sini. Ya, hamba yang satu, dia tidak menghabiskan uang tuannya loh. Dia tidak habiskan, dia tidak boroskan. Dia tidak pakai talenta tuannya untuk berjudi, saudara, enggak. Ya kan? Untuk apa segala macam. Dia cuma mengubur. Saudaraku, ya. Matius 25 ayat 24 sampai 26, yuk kita baca saudara ayat ini. Kita baca 1, 2, 3. Kini datanglah hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ayat 25, baca yang keras. 1, 2, 3. Karena itu apa? Aku takut. Dia akui dia takut. Dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu ke dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Waktu dijawab seperti itu saudaraku. Apa respon tuannya? Tuannya marah karena dia gagal? Tidak. Tuannya itu marah karena dia tidak berbuat apa-apa. Kenapa dia tidak mau berbuat apa-apa? Karena takut. Lalu tuannya menyebut dia yang tidak berbuat apa-apa, saudara, sebagai hamba yang apa? Yang jahat dan perhatikan saudara. Ketakutan menyebabkan seorang menjadi apa? Jahat dan malas. Sebaliknya iman dan ketaatan menyebabkan seorang menjadi orang apa? Orang baik. Orang rajin. Katakan amin. Enggak lah, aku gak mau ke gereja dulu lah. Aku gak mau melayani dulu lah. Aku takut. Nanti disangkanya. Dipikirnya. Pernah gak saudara? Silakan isi sendiri. Ya dah. Enggak aku. Ayo lah buat ini, buat itu segala macam. Enggak lah. Jadi Tuhan tuh tidak menyebut dia sebagai hamba yang berhati-hati. Tapi menyebutnya sebagai hamba yang apa? Jahat. Karena kalau orang nih saudara ya, yang gak buat apa-apa, dia pasti akan jadi apa? Jadi pengamat, penonton. Kalau penonton aja menikmati tontonan itu masih bagus. Kalau pengamat bukan cuma nonton, tapi dia cari-cari saudara. Seperti dia lebih tahu daripada si pemainnya itu. Itulah Tuhan bilang, ya kau jangan ketakutan membuat kau tidak buat apa-apa. Malah kau jadi jahat, komentarmu terus. Orang melayani, kau tidak melayani kan? Kau komentari orang-orang yang melayani Tuhan.
Kau tidak pernah buat apa-apa untuk kerajaan Allah. Tapi kau katai hamba-hamba Tuhan. Saya ngerti, ini bahaya ini kan. Sering gue lihat di YouTube itu orang-orang tuh, wah setiap pendeta, setiap batuan. Wah itu dalam hati saya nih. Ini pasti nih hamba yang punya 1 talenta. Hamba 1 talenta. Coba hamba yang dapat 5 talenta, dia gak pernah ngomong kamu nih hamba yang jahat. Kau mau menuai, kau mau menabur di tempat kamu tidak kau mau menuai di tempat di mana kamu tidak menabur. Yang lain enggak. Biasanya orang hidup dalam ketakutan, selalu dia mikirnya menurut versi dia. Hidup dalam ketakutan itu versi dia. Versi apa saudara? Ya saudara, versi dia Tuhannya itu jahat. Karena memang dia jahat. Karena orang malas, orang enggak ketakutan itu dia pasti jahat dan malas. Dia kan mau ngomong Tuhannya apa? Jahat dan malas. Loh kamu gak kerja, tapi kamu ambil hasil. Kau ini jahat nih, kau ini malas. Jadi seringkali orang gak kepikiran, tapi bisa kepikiran. Kalau saudara gak pernah kepikiran untuk ngambil barang orang lain atau uang orang lain, gak kepikiran mau nipu. Gak kepikiran saudara. Ya kan? Tapi, ya kan saudara, orang yang suka nipu, suka ngambil orang segala macam-macam. Pasti dia kepikiran. Dia akan ngomong, hati-hati loh dia gini-gini. Karena ada orang ngomong, hati-hati loh, dia gini. Belum tentu loh orang itu bisa buat. Itu kenapa? Ketakutan. Iman menghasilkan damai sejahtera, bukan ketakutan. Katakan amin. Bagaimana membedakan menunggu waktu Tuhan yang sejati dengan terjebak dalam ketakutan? Apa tandanya saudara menantikan waktu Tuhan? Ya kan? Dengan terjebak, aku masih mau doa dulu. Pasti tandanya apa? Damai sejahtera. Kalau saudara terus dikuasai ketakutan, kekhawatiran, cemas setiap hari, saudara jadi orang Kristen yang hidup dalam kedagingan. Saudara gak akan dapat bagian kerajaan Allah nanti. Saya mau ngomong seperti itu saudara. Gak akan bisa bertumbuh. Kemarin saya bahas di saudaraku, tentang 3 dimensi daripada keselamatan. Ya kan saudara, itu sebenarnya ajaran daripada John Wesley. Ya kan, orang Kristen tuh cuma sampai kepada justification. Tahu bahwa dia dibenarkan karena dia percaya sama Yesus. Diampuni dosanya dan dia sudah diselamatkan. Tapi secara roh. Tapi saudara tidak pernah mau masuk ke level kedua. Yaitu apa? Pengudusan. Pengudusan ini bicara tentang disiplin rohani. Sangkal diri pikul salib. Bertobat setiap hari. Robah pola pikir. Masuk pikiran-pikiran apa? Kristus. Pikiran yang rohani. Bukan pikiran dunia. Saya bisa ngerti? Katakan amin. Salah satu contohnya adalah apa saudaraku? Ya kan? Pikiran orang Kristen yang duniawi itu selalu bicaranya tentang apa saudaraku? Ya kan? Tentang seberapa besar pencapaian aku. Lalu dia lihat orang seberapa besar pencapaiannya. Kalau orang Kristen yang rohani, yang ngerti firman, bukan seberapa besar pencapaian saya. Jemaatnya sudah berapa orang? Gajinya sudah berapa? Sudah punya apa? Sudah kemana saja? Sudah jadi apa anak-anaknya? Itu pola pikir papan skor dunia. Tapi kalau papan skor daripada gereja yang sejati, bukan itu. Seberapa dalam aku kenal Tuhan. Seberapa dalam aku bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan aku bisa memberi secara diam-diam. Saya bisa ngerti, katakan amin. Ya kan? Seberapa besar aku bisa cepat mengampuni. Ya kan? Tanpa orang itu mengetahui, aku sudah ampuni dia. Saya bisa ngerti, katakan amin. Gak pernah mau tunjukin pembuktian, validasi. Itu papan skornya. Karena apa? Karena orang Kristen, saudara, yang cuma mau sampai di level 1, gak mau masuk ke level 2. Pengudusan, saudara. Ini kan bicara tentang jiwa kan. Pikiran, perasaan yang settingannya, itu masih settingan manusia lama.
Makanya kenapa saudara tiap hari kita perlu masuk menara doa. Yuk sama-sama belajar dengan saya. Kita doa bareng, kita nyanyi bareng. Lalu kita belajar firman bareng. Tujuan apa? Kita mau masukin pikiran-pikiran Kristus, pikiran firman. Supaya kita punya pola pikir, punya mindset kerajaan. Lalu kita punya sikap, ya kan? Sikap hati yang benar, yang terhubung dengan Tuhan. Lalu akhirnya saudara, keputusan-keputusan yang buat. Ya, penuh dengan damai sejahtera. Saya sering katakan damai sejahtera. Hidup kita bukan lagi tentang skor, hitung skor gitu loh. Sudah berapa puasa saya, sudah berapa hari aku puasa, sudah berapa jam aku doa. Itu kan papan seorang dunia. Saya bilang, salah satu peserta kom kemarin, dia nanya, Pak, aku lihat ya, kok ada orang makin dia belajar Alkitab, kok makin suka menghakimi, makin jahat Pak. Jadi ngeri juga kitanya sungguh-sungguh belajar Alkitab. Saya bilang salah lah. Semakin kamu belajar Alkitab, semakin jadi orang baik. Gak mungkin jadi orang jahat. Saya bilang gak mungkin. Kamu lakukan semua yang perintahkan. Jangan dipilih-pilih. Pertama kan kita dibenarkan. Roh Kudus yang bawa kita ke Yesus. Roh Kudus itu roh kebenaran yang menuntun kita kepada Yesus sang kebenaran. Kita dibenarkan lewat kematiannya. Katakan amin sudah. Secara roh kita jadi suka dengan Tuhan. Sudah diselamatkan kita. Tapi jiwa kita setelannya masih yang lama. Makanya kita butuh dipenuhi dengan Roh Kudus. Katakan amin. Supaya kita bisa punya karakter Kristus dan buah roh. Saudara bisa dipakai Tuhan. Jadi ada karunia roh. Hikmat, pengetahuan, menyembuhkan orang sakit. Itu namanya proses level yang kedua keselamatan. Pengudusan jiwa. Lalu yang nanti terakhir. Pengudusan apa? Saudaraku. Kita dibebaskan dari kehadiran. Yang pertama kita dibebaskan dari hukuman dosa. Yang kedua kita dibebaskan dari kuasa dosa. Sementara kita bergaul dengan firman. Berdoa, dengar firman, lakukan firman. Pelan-pelan kuasa dosa. Itu kita patahkan. Katakan amin saudara. Proses. Masih bisa berdosa gak? Bisa. Saudaraku. Tapi sudah gak lagi seperti kayak ini bukan frekuensi aku, bukan lingkungan aku. Cepat kita bertobat. Saya sangat katakan. Baru yang ketiga, keselamatan tubuh. Kita dibebaskan dari kehadiran dosa. Kita pakai tubuh kemuliaan. Kapan itu? Ketika Yesus datang kedua kali. Kita yang mati kita dibangkitkan pakai tubuh kemuliaan. Katakan amin. Kalau hidup saudara dan saya dikuasai ketakutan, kita gak akan pernah bisa naik level ke pengudusan. Ngerti saudara? Kita hanya hidup dan kedagingan ya. Saudara, hidupnya pola pikir di dunia. Wah, kamu sudah jadi apa? Anakmu jadi apa? Cucumu jadi apa? Itu terlalu dibanggakan. Tapi kalau saudara masuk ke level yang kedua, bukan itu. Saya katakan amin saudara, bukan itu lagi. Kita bisa berkata selain Tuhan tidak yang lain. Saudara diperhatiin pesan ini. Yuk kita bangkit berdiri. Selain kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi. Yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Tuhan, biarlah ya Tuhan, kami minta Tuhan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa dinamis itu yang bisa melenyapkan ketakutan kami. Kami butuh kuasa kasih-Mu, agape itu Tuhan. Yang sanggup melenyapkan ketakutan kami. Dan berikan kami Tuhan ketertiban, roh ketertiban. Ya Tuhan, pikiran-pikiran yang sehat. Yang bisa membuat kami tenang ketika kami mengalami badai dalam hidup kami.
Karena kami percaya Tuhan tidak memberikan kepada kami roh ketakutan. Hari ini Bapa, beri kami Tuhan, ya Tuhan, roh daripada kudus-Mu yang berkuasa ya Tuhan atas ketakutan ini. Berikan kami roh kasih-Mu, agape itu. Berikan kami ya Tuhan roh ketertiban itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan, ampuni. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Angkat kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menjemput permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.